Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semua? Baik, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Oke, kali ini kita masih akan membahas tentang klasifikasi dan spesifikasi produk dengan tujuan pembelajaran yaitu agar kita dapat ataupun mampu mengidentifikasi barang supermarket, barang fashion, barang sport, dapat menspesifikasikan produk supermarket dan produk fashion, serta dapat mengklasifikasikan produk berdasarkan kode produk, merek, dan warna dengan baik tentunya setelah kita mempelajari materi kali ini. Klasifikasi berasal dari kata classification yang berarti mengatur. Klasifikasi barang berarti mengelompokkan dan menata produk atau barang yang bertujuan memudahkan konsumen. Kegiatan mengklasifikasikan barang dagang banyak dilakukan oleh toko-toko ataupun pedagang eceran seperti departemen store, toserba, dan pasar swalayan. Lalu bagaimana cara mengklasifikasikan barang secara baik dan benar? Lalu bagaimana cara membuat klasifikasi produk tersebut? Yuk kita bahas materi kali ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Pokok bahasan yang akan kita bahas di sini ada 4. Yang pertama adalah spesifikasi produk pada umumnya. Yang kedua adalah spesifikasi produk supermarket. Yang ketiga adalah spesifikasi produk fresh. Dan yang keempat adalah spesifikasi produk fashion. Untuk materi kali ini kita akan bahas pokok bahasan yang kedua yaitu spesifikasi produk supermarket. Spesifikasi produk supermarket. Apa sih supermarket itu? Supermarket adalah toko swalayan yang terbagi dalam beberapa departemen dan menawarkan berbagai macam jenis makanan dan perlengkapan rumah tangga. Supermarket berukuran lebih besar dengan lebih banyak pilihan produk daripada toko grosir yang tradisional. Supermarket terdiri dari departemen-departemen yang menjual daging, hasil bumi, hasil peternakan seperti keju, susu, mentega, dan serta berbagai macam roti dan makanan kecil bersama dengan rak-rak khusus yang menyediakan makanan kaleng dan kemasan lainnya. Kebanyakan supermarket menjual berbagai macam kebutuhan rutin rumah tangga seperti minuman dan pakaian, serta variasi barang lainnya. Pengelolaan barang di supermarket biasanya ditangani bagian khusus yaitu merchandising. Tugasnya adalah menganalisis, melaksanakan dan mengendalikan barang dagangan seperti posisi peletakan barang, mutu, dan kuantitas yang tepat. Hal-hal yang perlu dikuasai oleh seorang merchandiser adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus mengenal jenis barang. Yang kedua, mengetahui letak barang di toko. Yang ketiga adalah mengetahui cara display yang benar. Yang keempat adalah mengetahui posisi label rak. Yang kelima adalah bertanggung jawab. Yang keenam adalah menjaga kebersihan rak serta barang-barang yang ada di pajangan. Yang ketujuh adalah menghindari kekosongan barang yang dipajang. Dan yang terakhir adalah memberi label pada semua barang yang ada di pajangan. Dalam penyusunan klasifikasi produk, hal yang harus diperhatikan adalah jenis produk, peletakan barang sesuai klasifikasi, dan unsur estetika ataupun seni pada saat menata ataupun memajangnya. Hal tersebut berlaku pada pajangan luar ataupun eksterior maupun pada pajangan dalam atau interior display. Yang pertama adalah spesifikasi produk. Nah, di sini barang supermarket ini meliputi departemen-departemen sebagai berikut. Ada 5. Yang pertama adalah departemen food. Departemen food ini meliputi semua jenis makanan seperti milk and milk powder atau susu untuk bayi sampai dengan dewasa. Lalu yang kedua biskuit atau sejenis wafer dan coklat. Yang ketiga adalah drink atau jenis minuman berenergi, obat, soda, dan jus. Yang keempat adalah makanan yang diawetkan dalam kaleng. Yang kelima adalah makanan ringan termasuk hasil industri rumah tangga, misalnya kerupuk dan kacang. Yang keenam adalah seasoning ataupun aneka macam bumbu masakan lokal, nasional, dan internasional. Yang ketujuh adalah 9 bahan pokok ataupun sembako. Lalu yang kedelapan adalah bakery seperti roti tawar dan roti manis. Yang kesembilan adalah baking needs atau jenis-jenis bahan untuk pembuatan kue seperti ovelet, TBM, dan permifan.
Selanjutnya yang ke-10 adalah permen dan coklat. Yang ke-11 adalah mie dan sejenisnya. Ke-12 adalah breakfast atau untuk sarapan dan minuman seperti teh, kopi, dan sereal. Yang selanjutnya adalah sirup ataupun minuman sari buah, itu termasuk ke dalam departemen food. Yang ke-14 adalah minyak goreng, ke-15 adalah makanan yang diawetkan dengan cara dikeringkan, dan yang terakhir adalah rokok. Itu semua masuk ke dalam departemen food. Lalu apa saja departemen non-food? Departemen non-food meliputi barang-barang selain makanan, seperti hair care atau aneka bahan untuk perawatan rambut seperti sampo dan minyak rambut. Lalu yang kedua adalah body care atau aneka bahan untuk perawatan tubuh seperti sabun mandi dan hand and body lotion. Yang ketiga adalah skincare. Skincare ini adalah aneka bahan untuk perawatan kulit seperti obat jerawat, pelembab, pemutih wajah ataupun kulit. Lalu yang keempat adalah mouth care atau aneka bahan untuk perawatan gigi seperti pasta gigi, sikat gigi, dan obat kumur. Selanjutnya adalah cleaning aid ataupun aneka bahan untuk pembersih ataupun pewangi ruangan ataupun pengharum lantai. Yang keenam adalah insect killer ataupun pembunuh serangga. Yang ketujuh adalah pengharum ruangan. Yang kedelapan adalah tisu, aneka tisu dan perlengkapan wanita. Yang kesembilan adalah kosmetik tradisional maupun internasional. Dan yang ke-10 adalah obat-obatan ataupun aneka obat yang tidak dapat dimakan seperti Hansaplast dan betadine. Lalu yang ketiga adalah departemen household. Departemen household ini ataupun perlengkapan rumah tangga ini meliputi yang pertama adalah elektrikal atau peralatan yang menggunakan listrik, misalnya magic jar dan setrika. Lalu yang kedua adalah partyware atau perlengkapan pesta seperti piring kertas dan sendok plastik. Yang ketiga adalah seasonal goods atau barang musiman seperti payung dan jas hujan. Lalu yang keempat adalah tas dan koper. Yang kelima adalah perlengkapan untuk bengkel seperti palu dan tang. Lalu yang keenam adalah souvenir ataupun barang pajangan, hiasan, dan cenderamata. Yang ketujuh adalah plasticware atau perlengkapan rumah tangga dari bahan plastik. Yang kedelapan adalah kitchenware ataupun perlengkapan dapur seperti kompor gas dan wajan. Lalu yang kesembilan adalah melaminware ataupun perlengkapan yang terbuat dari melamin seperti piring, sendok, dan garpu. Yang ke-10 adalah cleaning equipment ataupun perlengkapan kebersihan seperti sapu lantai, lalu ada sapu pel dan keset. Dan yang terakhir yang ada dalam departemen household adalah glassware ataupun perlengkapan dari kaca dan beling. Misalnya seperti gelas, piring, dan cangkir yang terbuat dari kaca ataupun beling ya. Spesifikasi produk yang keempat adalah departemen toys. Nah, dalam departemen toys ini merupakan semua jenis mainan anak-anak. Toys dikategorikan menjadi 5, antara lain adalah soft toys, lalu ada battery operated toys for boys, lalu yang ketiga adalah battery operated toys for girl, ada game, ada education toys. Lalu ada juga departemen stationery. Departemen stationery ini meliputi semua peralatan tulis dan kantor seperti pensil, buku, tas, dan koper. Lalu yang kedua adalah pengodean produk supermarket. Nah, dalam pengodean ini peralatan produk di counter tiap departemen ini didasarkan pada ukuran, warna, merek, mutu, model, dan harga. Setiap barang diberi kode yang telah ditentukan oleh departemen yang bersangkutan. Setiap barang mempunyai kode yang berbeda untuk memudahkan pemeriksaan. Contohnya adalah 02.05.205 atau 205 seperti itu ya. Berarti 02 itu departemennya, lalu 05 adalah kode counter, dan 205 adalah kode jenis barang. Nah, selain itu ada juga kode-kode sebagai berikut, kalian bisa lihat di layar. Ada kode departemen 01, itu kode barangnya atau kelompok barangnya adalah departemen kosmetik. 02 itu departemen kebutuhan pria, 03 departemen kebutuhan wanita, sampai dengan 06 yaitu departemen koper,
tas, dan sepatu. Nah, selain kode-kode tersebut, dapat ditambahkan kode pemasok barang ataupun supplier. Pramuniaga cukup menulis kode barang. Pihak-pihak terkait seperti kasir sudah dapat mengetahui jenis barang yang dijual, terutama jika kode tersebut sudah diprogram ataupun telah diprogramkan di komputer ataupun cash register masing-masing kasir. Kasir cukup menekan kode tersebut dan secara otomatis cash register itu dapat membacanya. Di departemen store biasanya daftar rincian klasifikasi barang ini dibuat hanya untuk mengklasifikasikan kelompok barang dan jenis barangnya saja. Hal ini karena setiap counter sudah memahami tugas masing-masing dan mengetahui barang dagangan yang menjadi wewenangnya. Selanjutnya adalah langkah-langkah dari klasifikasi produk fashion. Pada departemen store yang memiliki gedung bertingkat, golongan barang ini dijadikan dasar dalam pembagian lantai. Berdasarkan data kelompok barang disesuaikan dengan jenis barangnya masing-masing. Di departemen store, jenis barang ini didasarkan pada pertimbangan nama counter. Seperti itu. Jadi ada ataupun bagian penjualan di toko. Contohnya seperti yang kalian lihat di layar kalian, ada kode departemen, ada kelompok barang ataupun departemen, ada kode counter dan ada jenis barangnya. 02, kode 02 itu kelompok barang departemen kemeja dan kebutuhan pria. Untuk kode counternya kalau misalkan jenis barangnya kemeja berarti 05. Lalu untuk t-shirt misalkan 07 dan sebagainya. Seperti itu ya cara bacanya. Dari pembagian macam-macam barang ataupun counter diklasifikasikan berdasarkan spesifikasi barang yang dijual di counter masing-masing. Jadi ini ada spesifikasinya lagi. Untuk kode departemen 02, kode barang per departemennya itu misalkan departemen kemeja dan kebutuhan pria. Itu kode counternya kalau kemeja, kalau jenis barangnya kemeja berarti 05. Nah, dispesifikin lagi nih, spesifikasikan lagi. Kalau misalkan kemeja kan banyak ya macamnya, ada kemeja panjang, ada kemeja pendek. Nah itu kode barangnya 203. Jadi nanti nulis kode barangnya itu adalah 02 karena dia departemennya kemeja dan kebutuhan pria. Lalu kode counternya 05. Lalu ada kode barangnya 203 seperti itu. Nah, di sini di disclaimer dulu ya, untuk setiap departemen itu beda-beda penamaan kode departemen, kode counter dan kode barang. Kode itu semua ditentukan dari departemennya masing-masing. Jadi tidak semua departemen itu sama atau tidak semua supermarket itu sama kodenya, oke? Yang ketiga adalah klasifikasi produk berdasarkan merek. Nah, di sini pengklasifikasian barang berdasarkan merek ataupun warna diawali dengan menyamakan jenis produknya. Contohnya, barang-barang pada toko sepatu harus didasarkan pada jenis berikut. Seperti yang kalian lihat di layar. Jadi, untuk jenis sepatu dulu, pertama-tama dikelompokkan dahulu jenis sepatunya, apakah sepatu untuk laki-laki, wanita, anak laki-laki atau anak perempuan, atau dengan cara berikut. Jadi yang pertama melakukan penggolongan sepatu kulit untuk laki-laki, perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan. Lalu yang kedua adalah melakukan pengelompokan sepatu kanvas untuk laki-laki, perempuan, anak laki-laki atau anak perempuan. Selanjutnya dilakukan pengelompokan berdasarkan merek ataupun brand sepatu tersebut. Lalu yang keempat adalah pengelompokan berdasarkan warnanya, hitamkah, putihkah, merahkah, abu-abu atau sejenisnya ataupun sebagian lainnya. Selanjutnya untuk pengelompokan jenis kain. Bagaimana kalau jenisnya adalah jenis kain? Kalau tadi kan sepatu ya. Kalau ini jenis lain. Jadi contoh berikutnya adalah pengelompokan pada barang dagangan berupa kain ataupun tekstil. Yang pertama adalah kain dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Apakah kain tersebut jenisnya adalah wool atau dakron atau katun atau sipon atau sebagainya. Lalu yang kedua, kain dikelompokkan berdasarkan merek ataupun pabriknya. Misalkan Nini Ricci, El Roro, Famatex, Natex, atau sebagainya. Setelah penyusunan, barulah kain tersebut dikelompokkan berdasarkan warnanya.
Berdasarkan pengelompokan tersebut, departemen store menyediakan atau menyewakan stand khusus atau counter khusus untuk merek dagang tertentu. Nah, hal itu terutama bagi kelompok merek, yaitu merek yang digunakan pada berbagai produk seperti pakaian anak, sepatu, dan lain sebagainya. Jika merek yang digunakan terkenal, biasanya departemen store ini menyediakan etalase sendiri. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang spesifikasi pada supermarket, lalu pengodean produk di supermarket, dan klasifikasi produk berdasarkan merek. Sampai di sini dulu. Kalian bisa mereview kembali materi ini jika kalian kurang paham atau kalian dapat mencari referensi dari sumber lain. Sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.